Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, salah satu murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Sekedar mengingatkan kembali, pengarang penulis buku kita ini meninggal atau wafat pada tahun 600 Hijriah. Ini sebelum Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu ta'ala. Artinya, akidah salafi, atau kalau mereka mengatakan salafi wahabi, itu bukan diambil dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah saja. Bukan diambil dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab saja. Tapi, salafi wahabi itu mengambil akidah mereka dari imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah, imam-imam salaf sejak zaman Imam Abu Hanifah, ya, bahkan sebelumnya dari para tabi'in dan juga dari sahabat Rasulullah SAW. Maka sungguh dusta ucapan orang-orang yang menuduh dakwah salafiyah, atau kalau mereka menuduh dengan kata-kata salafi wahabi, tidaklah dakwah salafiyah kecuali kembali kepada pemahaman para salafus saleh jauh sebelum Syekhul Islam Ibn Taimiyah, apalagi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu ta'ala. Ya, ini sekedar faedah bagi mereka yang menuduh, istilahnya kata mereka salafi wahabi, yang hanya mengambil akidah agama mereka dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kita katakan kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kadhibah. Dan di antara buktinya sekarang ini kita belajar akidah seorang ulama yang jauh hidupnya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yaitu Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi yang wafat tahun 600 Hijriah. Sedangkan Syekhul Islam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah wafat tahun 728 Hijriah. Ya, kita lanjutkan lagi kajian kita masih tentang fadailus sahabah, keutamaan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, khususnya al-khulafa ar-rasyidun. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang keutamaan Al-Khalifatur Rasyid, manusia terbaik setelah Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu itu sudah kita bacakan beberapa
keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dari hadis-hadis yang ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dan kita juga sudah menjanjikan, insya Allah kita juga akan bacakan fadail, keutamaan-keutamaan Al-Khulafa Ar-Rasyidin yang lainnya dari kitab Sahih Al-Bukhari. Ada banyak faedah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kajian seperti ini. Yang pertama, minimal kita tahu beberapa hadis dalam Sahih Al-Bukhari, mempelajari hadis-hadis dalam kitab Sahih Bukhari, dan ini kita usahakan. Kalau ada kesempatan dan kemampuan, kita akan bahas hadis-hadis yang kita lewati dari Sahih Al-Bukhari. Kemudian juga faedah yang berikutnya, kita lebih mengenal keutamaan-keutamaan Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang ketiga, ini lebih menjadikan kita mencintai Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena seperti dalam bahasa kita, tak kenal maka tak sayang. Semakin kita mengenal keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semakin kita mencintai Umar bin Khattab. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Rasul, para khulafa rasyidin, para sahabat di surga kelak. Karena Rasul mengatakan almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Insya Allah akan kita baca dari hadis dalam Sahih Bukhari. Ini dalam keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis tadi, almar'u ma'aman ahabba. Kemudian juga ini merupakan salah satu perwujudan dari 5 sikap Ahlussunnah terhadap para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mempelajari hadis-hadis tentang keutamaan Khulafa Rasyidin, maka ini juga salah satu perwujudan kita tadi melaksanakan 5 sikap Ahlussunnah terhadap para sahabat, mencintai para sahabat. Dengan kita mempelajari hadis-hadis tentang keutamaan Umar bin Khattab atau Khulafa Rasyidin, semakin kita cinta kepada mereka. Yang kedua, kita semakin memuji para sahabat Ar-Rasul SAW, terutama Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Apalagi kalau kita ingat ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, fa'rifu fadlahum. Kenalilah keutamaan-keutamaan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan semakin memuji para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kita mendoakan para sahabat dengan kebaikan. Apalagi kalau kita melewati ucap atau nama-nama mereka, kita selalu mengucapkan radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha, dan seterusnya. Ini mendoakan para sahabat dengan kebaikan. Kemudian yang keempat, ini semakin menjaga lisan dan hati kita dari mencaci maki atau dengki kepada para sahabat Ar-Rasul SAW. Dan kelima, sikap Ahlussunnah terhadap para sahabat, semakin kita termotivasi mengikuti jejak para sahabat Ar-Rasul SAW, terutama Al-Khulafa Ar-Rasyidin yang Rasul katakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidil mahdiyyin. Dan di antara tujuan kita membacakan hadis-hadis tentang keutamaan Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab khususnya, dan juga Abu Bakar As-Siddiq, demikian pula insya Allah kita akan bacakan keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini tujuannya diantaranya, kalau istilah kita, untuk meruqyah kelompok Syiah Rafidhah yang mereka sangat benci kepada 3 Khulafa Rasyidin tersebut. Ya, kalau mereka mendengar keutamaan-keutamaan para sahabat tadi, itu kepanasan mereka. Ya, seperti orang kesurupan kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kepanasan. Ya, ini sekali lagi di antara tujuan kita menyampaikan hal ini. Kita baca dulu ucapan Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan pada halaman 199, "Thumma ba'dahu al-Faruqu Abu Hafsin Umar ibn Khattab alladhi a'azzallahu bihi wa adhara ad-dina." Kemudian yang termulia setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah Al-Faruq. Gelarnya Umar bin Khattab. Seorang pembeda yang membedakan antara hak dengan yang batil. Kunyahnya adalah Abu Hafsin.
Nama beliau Umar ibn Khattab, yang dengan beliau Allah memuliakan dan memenangkan agamanya ini. Ya, apalagi kita ketahui pada kekhalifahan beliau, kaum muslimin dengan karunia dari Allah, kemudian karena jasa keutamaan Umar bin Khattab bisa menguasai dua negara dikuasa, Romawi dan Persia. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja kita mau bacakan hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau dicetakan saya ini, cetakan Darussalam, halaman 62, babnya tentang fadailu ashabin Nabi SAW, keutamaan para sahabat Rasul SAW. Kemudian secara khusus bab manaqib Umar ibn Khattab Abi Hafsin Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu. Bab tentang keutamaan-keutamaan Umar bin Khattab Abu Hafsin Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu. Kalau nomor hadisnya yang pertama nomor 3679. Nomor hadisnya yang pertama 3679. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda atau Nabi SAW bersabda, ra'aituni dakhaltul jannata fa idza ana birrumaisa imraati Abi Talha. Kata Nabi SAW, aku melihat dalam mimpiku aku masuk ke dalam surga. Dan sudah kita sering sampaikan, mimpinya Rasul adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini benar. Ya. Ra'aituni dakhaltul jannah. Kata Rasul, aku melihat diriku masuk ke dalam surga. Tiba-tiba aku melihat Ar-Rumaisa, istrinya Abu Talha. Rumaisa, ada yang mengatakan itu namanya Sahla. Atau ada sebagian pula yang mengatakan itu memang namanya istrinya Abu Talha. Intinya, Rasul melihat istrinya Abu Talha yang bernama Rumaisa atau Sahla tadi di surga. Ini menunjukkan salah satu sahabat Rasulullah SAW dari kalangan wanita yang dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa sami'tu khashfatan fakultu man hada. Aku pun mendengar suara di surga. Aku pun bertanya, suara siapa? Man hada? Siapa ini? Faqala hada Bilal. Maka dijawab, ini adalah Bilal atau suara Bilal. Ini juga menunjukkan kepada kita salah satu sahabat Rasul yang dijamin masuk surga, yaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Dan akidah Ahlussunnah menyatakan sebagaimana kata Imam At-Tahawi dalam Aqidah At-Tahawiyah, wala nunazzilu ahadan jannatan wala naran. Kita tidak boleh menvonis siapapun dengan surga dan neraka, kecuali kata para ulama yang telah disebutkan secara khusus dalam dalil-dalil yang khusus, yang telah Allah dan Rasulnya sebutkan mereka penghuni surga atau penghuni neraka. Maka boleh kita menvonisnya mereka masuk surga atau masuk neraka. Seperti di sini wajib kita meyakini Bilal di surga. Bilal dijamin masuk surga. Ya. Demikian pula dengan Ar-Rumaisa tadi. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Khulafa Rasyidin dan juga 6 sahabat yang lain yang dikenal dengan Al-Ashra Al-Basyarun bil Jannah. 10 sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. Dan sudah kita sampaikan dahulu, 10 sahabat tadi ini bukan pembatasan. Ya. Namun kenapa disebut atau dikenal dengan 10 sahabat yang dijamin masuk surga? Karena kata para ulama, 10 nama itu disebutkan oleh Rasul secara berurutan dalam satu redaksi al-hadis. Masih banyak sahabat Rasul yang telah Rasul sebutkan nama-namanya masuk surga. Di antaranya Bilal dan juga Rumaisa, Thabit bin Qais bin Syammas, demikian juga dengan Ukasha dan yang lainnya. Kemudian kata Rasul SAW, wa ra'aitu kasran bi fina'i jariyatun fakultu liman hadha.
aku pun melihat di surga sebuah istana yang ada pekarangannya, di situ ada seorang budak perempuan. Fakultu liman hadza? Rasul pun bertanya, milik siapa istana ini? Faqala li Umar, maka dijawab milik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di sini menunjukkan kepada kita, dalam satu hadis ini disebutkan ada 3 sahabat Rasul yang pasti masuk surga. Ar-Rumaisa, istrinya Abu Talha, demikian pula Bilal dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau sahabat saja dijamin masuk surga, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh batil ucapan yang mengatakan Rasul tidak dijamin masuk surga. Itu pelecehan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, milik siapa istana ini? Dikatakan milik Umar. Fa'aratu an adkhulahu fa andhara ilai. Aku pun kepingin, kata Rasul, untuk melihatnya, masuk dan melihatnya. Fadzakartu ghairataka, tapi aku ingat bagaimana kecemburuanmu, wahai Umar bin Khattab. Faqala Umar pun berkata, bi abi wa ummi ya Rasulullah, a'alaika aghar. Ini juga pernah kita ditanya, apa maksud bi abi anta wa ummi? Ini adalah ucapan untuk penegasan, bukan bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ini uslub bahasa Arab untuk litakid. Intinya, ya Rasulullah, apakah aku cemburu kepadamu? Intinya keutamaan Umar bin Khattab, beliau dijamin masuk surga. Bahkan kata Rasul, Umar bin Khattab punya istana di surga. Lanjut hadis berikutnya. Tapi hadis yang berikutnya ini maknanya kurang lebih sama dengan yang pertama, namun diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, baina nahnu inda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baina ana naim ra'aituni fil jannah fa idza imratun tatawadda ila janibi qasrin. Kata Rasul sallallahu ketika kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika kami berkumpul bersama Rasul sallallahu, beliau pun berkata, ketika aku tidur aku melihat diriku di surga dan aku melihat ada seorang perempuan sedang wudhu di samping sebuah istana. Fakultu liman hadal qasr. Aku pun bertanya, kata Rasul, milik siapa istana ini? Qalu li Umar. Dijawab, milik Umar. Fadzakartu ghairatahu fawallaitum mudbiran. Aku pun teringat kecemburuan Umar bin Khattab dan aku pun langsung meninggalkannya atau pergi. Fabaka Umar. Umar pun menangis. Umar bin Khattab meskipun terkenal dengan keras dan tegasnya beliau, namun beliau juga lembut hatinya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau kita lihat dalam kisah ini bagaimana beliau ketika disebutkan beliau punya istana di surga, beliau menangis. Alaika aghar ya Rasulullah, apakah aku cemburu kepadamu ya Rasulullah? Ini intinya sama, bagaimana kata Rasul, Umar bin Khattab sudah pasti masuk surga dan dijamin masuk surga, bahkan memiliki istana di surga. Poin berikutnya, hadis nomor 3681. Anna Rasul sallallahu qala, baina ana naimun syaribtu yakni al-laban hatta andura ila ar-riyi yajri fi dhufuri aw fi azfari. Kata Rasul SAW, ketika aku tidur, intinya sama, ini mimpinya Rasul SAW. Ketika Rasul tidur, beliau minum susu, yakni al-laban, sampai kenyang. Hatta andura ila rai, atau hatta andura ila rai yajri fi dhufri au fi adfari. Dan aku melihat susu itu mengalir di kuku-kukuku. Summa nawaltu Umar, kemudian aku berikan susu itu kepada Umar bin Khattab. Qalu fama awwaltahu ya Rasulullah. Mereka pun bertanya, atau para sahabat bertanya, apa takwil mimpimu itu ya Rasulullah? Yaitu minum susu tadi yang diberikan kepada Umar bin Khattab. Qala al-ilm, yaitu al-ilm. Kata para ulama, ini takwil mimpinya Rasulullah SAW yang memberikan air susu kepada Umar bin Khattab. Artinya Rasul memberikan ilmu kepada Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu taala
anhu. Ini juga menunjukkan bagaimana keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan juga dari sini kita tahu takwil mimpi itu ada. Ya, mimpi itu kadang ada takwilnya. Sudah pernah kita sampaikan, mimpi itu ada 3 macam. Mimpi yang merupakan bisikan syaitan. Di antara indikasinya kalau itu dari syaitan, yaitu kalau orang itu terbangun dari mimpinya merasa ketakutan. Ya. Kemudian yang kedua, mimpi yang berasal dari hadisun nafsi, yaitu keinginan hati, yang memikirkan sesuatu setiap pagi, setiap sore, setiap siang, kemudian di malam harinya dia memimpikannya. Ini tidak ada takwilnya, dua-duanya nggak ada takwilnya. Yang 3 itu ru'yah shadiqah, ada takwilnya. Cuma yang mentakwilkan adalah yang ahli. Nggak semua orang bisa mentakwilkan mimpi. Bahkan Asy-Syaikh Al-Muhaddits ahli hadis kota Madinah, Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr rahimahullah hafizallahu taala. Ya, beliau sering ketika di majelis ditanya tentang takwil mimpi, namun beliau angkat tangan. Beliau tidak bisa menjawab karena nggak semua orang bisa mentakwilkan mimpi. Ya, orang-orang tertentu saja yang betul-betul Allah berikan taufik untuk mentakwilkan mimpi. Dan kita juga nggak boleh tertipu dengan orang-orang yang mengaku bisa mentakwilkan mimpi. Harus kita teliti. Nah, intinya Rasul mengatakan bahwasanya Umar bin Khattab telah Allah anugerahi al-ilmu lewat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini insyaallah sudah kita lewati pada pembahasan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Memang ada beberapa hadis yang sudah kita lewati dari keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang diulang di sini, ataupun ada beberapa keutamaan Umar bin Khattab yang sudah kita lewati bersama dengan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dalam hadis-hadis yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Ya. Disebutkan di sini uritu fil manam anni anzi'u bidalwi bakratin ala qalib. Ini juga masih dalam mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku diperlihatkan di dalam mimpiku, aku mengangkat timba dari sumur. Faja'a Abu Bakar fanaza'a dhanuban au dhanubain naz'an dha'ifan wallahu yaghfiru lahu. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq dan beliau pun mengambil timba tersebut 2 kali, mengangkat timba tersebut atau sekali. Naz'an dha'ifan, namun ada kelemahan. Kata para ulama, ini bukan bentuk istilahnya merendahkan Abu Bakar As-Siddiq, tidak. Tapi ini menjelaskan bagaimana singkatnya waktu kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi kata-kata naz'an dha'ifan ketika Abu Bakar As-Siddiq mengangkat timba dari sumur tersebut yang awalnya diambil Rasulullah SAW, ada dha'fan, kelemahan. Itu maksudnya kata para ulama, waktu kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq itu singkat. Ya. Wallahu yaghfir lahu, semoga Allah mengampuni beliau. Summa ja'a Umar ibn Khattab fastahalat gharban. Kemudian datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengambil alih timba tersebut dan penuh airnya. Ini menunjukkan kepada kita semuanya al-khalifah setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan juga menunjukkan waktu kekhalifahan Umar bin Khattab lebih panjang daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lewat kata-kata Rasul fastahalat gharban. Kemudian pindahlah timba tersebut kepada Umar bin Khattab dan penuh dengan air. Itu menunjukkan kata ulama waktu kekhalifahan Umar bin Khattab lebih panjang daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum. Kemudian kata Rasulullah, falam ara abqariyan yafri fariyahu. Belum pernah kata Rasul aku melihat seorang, istilahnya pakar lah,
seorang sayyid, tokoh yang spesial, yang yafri fariyahu, yang sangat istilahnya mumpuni dalam pekerjaannya sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini pujian Rasul kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka sungguh dusta, sungguh sesat kelompok Syiah Rafidhah yang senantiasa mencaci maki Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada Rasul SAW, sangat memuji beliau. Bahkan Rasul mengatakan, falam ara abqariyan yafri fariyahu hatta rawiyan nas wa darabu bi'atan. Sampai pada waktu kekhalifahan Umar bin Khattab, manusia itu kenyang, artinya makmur, ya. Dan bahkan unta-unta mereka juga kenyang. Hadis berikutnya nomor 3683 disebutkan di sini dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dari ayah beliau, qala ista'dzana Umar ala Rasulullah sallallahu wa indahu niswatun min Quraisy. Suatu saat Umar bin Khattab bertamu kepada Rasulullah SAW, sedangkan pada waktu itu Rasul ada tamu dari kalangan perempuan dari Quraisy. Yukallimnahu wa yastakthirnahu. Perempuan-perempuan tersebut sedang berbicara kepada Rasul dan banyak pembicaraan mereka. Aliyatan aswatuhunna ala sautihi. Bahkan suara mereka itu lebih keras daripada suara Rasulullah SAW. Ya, sebagian ulama mengatakan barangkali ini sebelum turunnya ayat larangan berbicara keras kepada Rasulullah SAW dalam surat Al-Hujurat, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Falamma ista'dana Umar kumna fabadarna al-hijab fa'adina lahu Rasulullah SAW fadakhala Umaru wa Rasulullah SAW yadhaku. Dikatakan di sini, ketika Umar bin Khattab meminta izin kepada Rasul untuk masuk, kaum wanita, kaum perempuan tersebut tiba-tiba langsung menggunakan hijab mereka. Fa'adina Rasulullah SAW. Rasul pun mengizinkan Umar bin Khattab untuk masuk. Fadakhala Umar, Umar pun masuk. Wa Rasulullah yadhak, sedangkan Rasul tertawa pada waktu itu. Faqala Umar, Umar pun berkata, adhakallahu sinnaka ya Rasulullah. Ya. Di sini yang pernah kita singgung pada waktu pembahasan tadi masalah sumpah bi abi anta wa ummi. Ya, itu nggak bisa letter luck diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Namun kita bisa terjemahkan secara global, secara maknanya. Demikian pula di sini ada ungkapan orang Arab adhakallahu sinnak. Kalau terjemah letter luck-nya, semoga Allah menjadikan engkau tertawa atau gigimu tertawa, istilahnya begitulah kalau letter luck-nya. Tapi bukan itu maksudnya. Namun makna yang lebih tepat, adhakallahu sinnak, semoga Allah memberikanmu kebahagiaan atau kegembiraan. Itu yang mungkin insya Allah lebih tepat. Ya. Dan sudah sering kita sampaikan, uslub bahasa Arab atau istilahnya aromanya bahasa Arab terkadang tidak bisa diterjemahkan persis sama dengan bahasa Indonesianya. Makanya aib bagi seorang dai, apalagi mengaku salafi, yang tidak bisa bahasa Arab. Karena dakwah salafiyah, dakwah seruan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Sedangkan Al-Quran dengan bahasa Arab, hadis dengan bahasa Arab. Demikian pula ucapan para salafus saleh, kitab-kitab para ulama dengan bahasa Arab yang terjemahan hanya sebagian kecil saja, itu pun kalau penerjemahnya paham apa yang dia terjemahkan. Ya. Dan juga sekali lagi tadi, beda terkadang bahasa Arab dengan bahasa terjemahannya. Kemudian kata perawi di sini, faqala Umar bin Khattab berkata, adhakallahu sinnak ya Rasulullah, semoga Allah memberikan kegembiraan kepada engkau ya Rasulullah. Faqala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, ajibtu min haula'i allati kunna indi, falamma sami'na sautaka ibtadarna al-hijab. Kata Rasul SAW, aku heran terhadap perempuan-perempuan tadi yang ada di sisiku. Ketika mendengar suara engkau, wahai Umar bin Khattab, mereka segera menggunakan hijab mereka. Qala Umar, Umar pun berkata, fa anta ahaqqu
an yahabna ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sebenarnya engkau yang lebih layak disungkani oleh mereka. Ya. Kemudian kata, summa qala Umar ya aduwati anfusihinna. Wahai perempuan, atahabtani wala tahabna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai kaum wanita, kenapa engkau lebih sungkan kepada diriku daripada sungkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fakulna na'am. Kata perempuan-perempuan tadi, iya benar. Anta afadhu wa aghladu min Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena engkau lebih keras daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasul sallallahu Rasul pun bersabda, ihan ya Ibnu Khattab, pelan-pelan wahai Umar bin Khattab, waladhi nafsi biyadih malak yaka syaitan salikan fajjan qat illa salaka fajjan ghaira fajjika. Ini inti pembahasan kita. Kata Rasul SAW, wahai Umar bin Khattab, sesungguhnya demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah setan berjumpa denganmu di suatu jalan, melainkan setan akan memilih jalan yang lain. Ya, takut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini yang sudah kita sampaikan, salah satu keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setan pun apa? Lari dari beliau radhiyallahu anhu. Hadis yang berikutnya, Haddatsana Qais qala Abdullah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mazilna a'izzatan mundu aslama Umar. Ini ada riwayat dari Abdullah bin Umar bahwasanya kata beliau, kami para sahabat dalam kemuliaan semenjak masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis yang berikutnya. Hadis ini sudah kita sampaikan pada keutamaan Abu Bakar As-Siddiq pada kesempatan yang lalu. Namun tidak apa-apa, kita baca sekali lagi. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, wudi'a Umaru ala saririhi. Ketika Umar bin Khattab ditusuk oleh Abu Lulu al-Majusi qatalahullah, yang merupakan pahlawannya kelompok Syiah Rafidah. Bahkan Syiah Rafidah mereka punya hari raya untuk merayakan kematian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan sebaliknya mereka memuji, menjunjung tinggi pembunuh Umar bin Khattab, Abu Lu'lu' al-Majusi. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kalau kita mau sedikit cerita, 3 khulafa ar-Rasyidin yang meninggal dalam keadaan terbunuh: Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Banyak juga yang memuji para pembunuhnya. Ya. Yang memuji pembunuh Umar bin Khattab, kelompok Syiah Rafidah qatalahumullah. Ada juga yang memuji pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, yaitu Said Qutb. Ya. Demikian pula ada yang memuji pembunuh Ali bin Abi Thalib, yaitu kelompok Al-Khawarij. Na'udzubillah min dzalik. Itu menunjukkan akan kesesatan-kesesatan mereka. Kemudian kata Abdullah Abbas, ketika Umar bin Khattab ditaruh di atas istilahnya keranda, karena sudah meninggal dunia radhiyallahu anhu. Fatakannafahu annas yad'una wa yusalluna qabla an yurfa. Manusia waktu itu mengerumuni jenazah beliau, keranda beliau, seraya mendoakan Umar bin Khattab, mensolati beliau sebelum diangkat ke pemakaman. Wa anafim, aku ada di tengah-tengah mereka. Falam yarani illa rajulun akhidun mankibi. Tiba-tiba ada yang mengejutkan diriku, yaitu ada seseorang yang memegang pundakku. Faida Ali bin Abi Thalib. Ketika aku lihat, ternyata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Fatarahamala Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib mendoakan rahmat untuk Umar bin Khattab. Ini yang sudah kita sampaikan. Sungguh sesat kelompok Syiah Rafidah qatalahumullah yang mencaci maki Umar bin Khattab, sedangkan Ali bin Abi Thalib yang mereka klaim sebagai imam pertama mereka sangat menghormati Umar bin Khattab, memuji Umar bin Khattab, bahkan mendoakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka
pengakuan Syiah Rafidhah cinta Ahlul Bait, cinta Ali itu cinta yang dusta. Ya, mereka adalah dajjalun. Ya, kelompok Syiah Rafidhah adalah dajjalun. Kemudian kata Abdullah Abbas wa qala ma khalla, atau kata Ali bin Abi Thalib, ma khallafta ahadan ahabba ilayya an alqallaha bimisli amalihi minka. Kata Ali bin Abi Thalib, ya, tidaklah engkau wahai Umar bin Khattab meninggalkan seseorang yang lebih aku cintai untuk aku bertemu dengan Allah dengan amal perbuatannya selain dirimu. Artinya Ali bin Abi Thalib sangat menginginkan berjumpa dengan Allah di hari kiamat dengan membawa amal sebagaimana amalannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini pujian Ali bin Abi Thalib terhadap Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab. Di samping tadi sudah mendoakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, wa aimullah in kuntu la'adhunnu an yaj'alaka Allah ma'a sahibaik. Demi Allah, sungguh aku meyakini Allah akan menyertakan dirimu dengan kedua sahabat, yaitu Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa hasibtu anni kuntu katsiran asma'un Nabi SAW yakun. Karena aku sering mendengar Rasul pada waktu Rasul masih hidup, Rasul sering mengatakan, "Dhahabtu ana wa Abu Bakar wa Umar." Kata Rasul, aku pergi bersama Abu Bakar wa Umar. Wa dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku masuk, kata Rasul, bersama Abu Bakar wa Umar. Wa kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar wa Umar. Ini puja Rasul kepada kedua sahabat beliau, Abu Bakar wa Umar, yang disaksikan oleh Ali bin Abi Thalib, menunjukkan keutamaan Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhu jami'an, radhiyallahu anhuma jami'an. Ya, maka sungguh sesat bahkan kafir Syiah Rafidhah yang senantiasa mencela Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, sedangkan Rasul senantiasa memuji keduanya dan Rasul senantiasa bersama keduanya. Kalau dikatakan Abu Bakar wa Umar itu jelek atau bahkan kafir, ini juga tuduhan yang keji kepada Rasul SAW. Bagaimana Rasul punya dua sahabat sejati yang kafir kata orang Syiah, atau yang jelek kata orang Syiah Rafidhah qatalahumullah. Sedangkan Rasul sendiri mengatakan almar'u ma'aman ahabba, almar'u ala dini khalili, seseorang itu seperti agama temannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Poin yang berikutnya, hadis 3686 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala sayyidan Nabi sallallahu ila Uhud wa ma'ahu Abu Bakar wa Umar. Suatu saat Rasul pernah naik gunung Uhud, ya, naik gunung Uhud di kota Madinah, wa ma'ahu Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Dan Rasul waktu itu bersama Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu taala anhum jami'an. Farajafa bihim. Tiba-tiba gunung Uhud itu bergetar. Fadarabahu birijlihi. Rasul pun istilahnya menginjakkan kakinya ke gunung Uhud tersebut seraya mengatakan, "Utsbut Uhud, tenanglah wahai Uhud. Fama 'alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw syahidun." Kata Rasul SAW, tenanglah wahai Uhud, tidaklah yang di atasmu kecuali seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan As-Siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dan yang syahid, yaitu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma jami'an. Ini juga gelar syahid yang boleh kita sematkan kepada Umar bin Khattab dan juga Utsman bin Affan. Adapun orang-orang yang tidak ada dalil khusus tentang rekomendasi Rasul dia syahid, tidak boleh kita mengucapkan si fulan syahid. Seperti bagaimana kelompok Harokah mengatakan Asy-Syahid Said Qutb, Asy-Syahid Abdul Azam, ini tidak ada dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan Imam Bukhari mengatakan bab la yuqalu fulan syahid, tidak boleh mengatakan si fulan mati syahid. Ini karena berkaitan dengan hal yang gaib, hati manusia. Ini juga merupakan keutamaan Umar bin Khattab. Rasul mengatakan beliau termasuk syahid. Hadis berikutnya dari Zaid bin Aslam, haddatsahu an Abi qala sa'alani Ibnu Umar an ba'di sya'nihi, yani Umar, fa akhbartuhu. Kata ayahnya Zaid bin Aslam bahwasannya Abdullah bin Umar pernah bertanya kepada beliau tentang perbuatan Umar bin Khattab. Fa akhbartu, aku pun mengabarkannya. Faqal,
ma ra'aitu ahadan qad ba'da Rasulullah sallallahu min hini kubidha kana ajadda wa ajwada hatta inta min Umar bin Khattab. Kata ayahnya Zaid bin Aslam, tidak pernah aku melihat seorang pun yang istilahnya kerja keras, yang sangat pakar dalam pekerjaannya setelah Rasulullah SAW sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Poin berikutnya atau hadis berikutnya dari Thabit dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anisa. Ada seseorang bertanya kepada Rasul tentang hari kiamat. Rasul pun bersabda, mata, atau orang itu mengatakan, mata sa', kapan hari kiamat? Faqala, Rasul mengatakan atau qala madza a'dadta laha? Apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Qala la syai'. Kata orang itu, tidak ada. Illa anni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Kata orang itu, aku enggak punya persiapan kecuali aku cinta kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun bersabda, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Ini yang kita sampaikan tadi. Kita belajar hadis-hadis tentang keutamaan Umar bin Khattab untuk memotivasi kita lebih cinta kepada Umar bin Khattab, dan semoga ini menjadi modal kita untuk masuk surga bersama para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai di hari kiamat. Qala Anas bin Malik mengatakan, fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Kata Anas bin Malik, tidak ada sesuatu yang sangat menggembirakan kita dari sabda Rasul tadi. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Qala Anas berkata, fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa arju an akuna ma'hum bi hubbi iyyahum. Kata Anas bin Malik, aku cinta Nabi SAW, Abu Bakar wa Umar, dan aku berharap semoga aku bersama mereka dengan kecintaanku terhadap mereka. Wa illam a'mal bimisli a'malihim, meskipun aku tidak mengamalkan sebagaimana amal-amal soleh mereka. Dan kita sekali lagi memohon kepada Allah Ta'ala agar kita bisa bersama Rasul, para sahabat Rasul, Khulafa Rasyidin di surga kelak. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad kana fima qablakum minal umam muhaddatsun. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu ada yang digelari dengan muhaddatsun. Orang-orang yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ucapan-ucapan yang hak yang keluar dari lisannya. Fa iyyakun fi ummati ahadun fa inna Umar. Kalau itu ada di tengah umatku, maka Umar bin Khattab lah yang diberikan al-ilham tadi. Ya. Kemudian kata Abu Hurairah di sini, qala Nabi sallam, laqad kana fi man qablakum min bani Israil rijalun yukallamun min ghairi an yakunu anbiya. Sesungguhnya di antara Bani Israel ada orang-orang yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka bukan para nabi. Fa iyakun fi ummati minhum ahadun fa Umar. Kalau itu ada pada umatku, maka Umar bin Khattab orangnya. Ya, makanya kalau kita belajar bagaimana ucapan Umar atau pendapat Umar yang banyak Allah turunkan ayat Al-Quran menyetujui, membenarkan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada sebagian ulama yang mengatakan ada kurang lebih 20 kejadian atau ayat Al-Quran yang diturunkan sesuai atau membenarkan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, di antaranya tentang maqam Ibrahim. Wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Sebelum ayat itu turun, Umar bin Khattab mengusulkan agar maqam Ibrahim dijadikan untuk tempat salat. Ya, demikian pula ayat hijab, demikian pula berkaitan dengan tawanan perang Badar. Banyak ucapan-ucapan Umar bin Khattab yang diturunkan ayat Al-Quran membenarkannya. Ya. Itulah yang dikatakan dengan muhaddatsun, yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, ini masih ada beberapa hadis.
Sami'na Abu Hurairah atau Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama ra'in fi ghanami ada dhi'bu fa akhadha minha syatan fa talaba hatta istanqadaha faltafata ila dhi'bu fa qala lahum man laha yawma sabu' laisa laha ra'in ghairi. Ya, ada suatu kisah kata Rasulullah SAW ketika ada seorang pengembala kambing, tiba-tiba kambingnya istilahnya diburu oleh seekor serigala. Kemudian sang pengembala pun mengejarnya sampai menyelamatkan kambing tersebut. Kemudian sang serigala pun menoleh kepada pengembala kambing tersebut. Ya. Di sini kata Rasulullah SAW, faqalana subhanallah, maha suci Allah. Faqala Nabi SAW, Rasul berkata, fa inni umin bi wa Abu Bakar wa Umar. Sesungguhnya aku mengimani kejadian ini. Bagaimana dialog antara serigala dengan pengembala kambing tersebut. Fa ini umin bi, aku pun mengimaninya. Wa Abu Bakar wa Umar. Demikian pula dengan Abu Bakar wa Umar. Ini puja Rasul kepada Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhum jami'an. Hadis yang berikutnya kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, baina ana na'imun ra'aitun nasa uridu alayya wa alaihim kumusun faminha ma yablughu sudiyya wa minha ma la yablughu duna dzalik. Ketika aku tidur, aku melihat manusia ditunjukkan kepadaku. Ya. Wa alim kumusun, mereka memakai baju ya, atau atasan. Fa minha ma yablughu sudiyya. Di antara baju yang mereka pakai ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang di bawah itu. Wa uridu alayya Umar. Aku pun ditampakkan Umar bin Khattab dan beliau memakai komisun ishtarrahu, memakai baju atasan yang sampai istilahnya memanjang, panjang, melembreh. Qalu fama awal tahu ya Rasulullah, apa takwil yang engkau jelaskan wahai Rasulullah? Qala ad-din, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu betul-betul berjuang untuk menegakkan agama sampai Allah pun memuliakan agama Islam ini lewat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis berikutnya. Ini masih dari hadis Abdullah bin Abbas tentang tragedi terbunuhnya Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, mungkin kita lanjutkan setelah al-adzan insyaallah taala. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Ada 3 hadis yang tersisa. Kita selesaikan sekalian. Hadis berikutnya nomor 3692 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wa ka'anna yujazzi'uhu, atau lamma tu'ina Umar ja'ala ya'lam faqala lahu Ibnu Abbas. Ketika Umar bin Khattab dalam keadaan kesakitan setelah itu tusuk oleh Abu Lulu Al-Majusi laknatullah alaih, kemudian Abdullah Abbas menghibur Umar bin Khattab seraya berkata, ya Amiral Mukminin, wala in kana dzalik wa in kana dzaka laqad sahibta Rasul sallallahu alaihi wasallam fa ahsanta suhbatahu thumma faraqta wa huwa anka radin. Wahai Amiral Mukminin, engkau telah menemani sahabat Rasul, engkau telah menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan engkau telah melakukan kebaikan dalam persahabatanmu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian engkau berpisah dengan Rasulullah SAW, sedangkan Rasul itu ridho kepadamu. Summa sahibta Abu Bakar fa asanta suhbatahu, summa faraqta wa huwa anka radin. Kemudian engkau pun bersahabat dengan Abu Bakar As-Siddiq dan engkau sangat baik persahabatannya dengan beliau. Kemudian kalian berpisah atau engkau berpisah sedangkan Abu Bakar As-Siddiq ridho terhadapmu. Summa sahibta suhbatahum fa asanta suhbatahum wa la in faraqtahum la tufariqannahum wa hum anka radin. Kemudian engkau bersahabat dengan para sahabat Rasul yang lainnya dan engkau sangat baik terhadap mereka, dan engkau pun berpisah dengan mereka dalam keadaan mereka ridha kepadamu. Qal amma ma dzakarta min suhbati Rasulullah wa ridha fa inna dzalika mannun minallahi ta'ala man nabi alayya. Kata Abu Khattab, adapun yang engkau sebutkan dari aku bersahabat dengan Rasul dan beliau ridha kepadaku, itu adalah anugerah dari Allah atasku. Wa amma ma dzakarta min suhbati Abi Bakar wa ridha fa inna ma dzalika mannun minallah jalla dzikru
jalla dzikru man nabi alayya. Adapun yang kau sebutkan dari aku bersahabat dengan Abu Bakar As-Siddiq dan ridha beliau kepada aku, itu adalah anugerah dari Allah dari atasku. Wa amma ma tara min jazai fahuwa min ajlika wa min ajli ashabika. Adapun engkau melihat diriku dalam keadaan sedih, itu karena engkau dan karena para sahabatmu. Wallahi law anna li tila'al ardi dhahaban laftalaitum bihi min adabillah. Kata Umar bin Khattab, ini bagaimana tawaduknya beliau. Seandainya, demi Allah, kata Umar bin Khattab, demi Allah, seandainya aku punya bumi ini berupa emas, maka aku akan tebus untuk aku selamat dari azab Allah Azza wa Jalla. Ini sekali lagi merupakan pujian Abdullah Abbas terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ha'itin min hitanil Madinah. Suatu saat aku bersama Rasul di sebuah kebun di kota Madinah. Faja'a rajulun fastaftaha faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam iftah lahu wa basyirhu bil jannah. Tiba-tiba ada seseorang yang meminta izin untuk masuk. Kata Rasulullah SAW, bukakan baginya dan kabarkan kepada dia kabar gembira dengan dia masuk surga. Fafatahtu lahu faidahu Abu Bakar. Ketika aku buka, ternyata Abu Bakar As-Siddiq. Artinya Abu Bakar As-Siddiq dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Kemudian fabasyartu bima qala Nabi sallallahu fahamidallah. Aku pun memberitahukan kepada Abu Bakar As-Siddiq dan beliau pun memuji Allah. Summa jaa rajulun fastaftaha faqala Nabi sallallahu iftala wa basyir bil jannah. Ada orang yang kedua mau masuk meminta izin. Kemudian kata Rasul, bukakan baginya dan kabarkan kepada dia kabar gembira dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Fa fatahtu lahu fa idza huwa Umar bin Khattab. Ketika aku buka ternyata Umar bin Khattab. Fa akhbartuhu bima qala Nabi sallam, aku pun kabarkan apa yang diucapkan Rasulullah sallam. Fa hamidallah, kemudian beliau pun memuji Allah. Tsumma istaftah rajulun fa qala li iftah lahu wa basyirhu bil jannah ala balwa tusibuhu. Kemudian orang yang ketiga datang lagi meminta izin untuk masuk, maka kata Rasulullah SAW, bukakan baginya dan beritahukan kepada dia kabar gembira masuk surga. Ala balwa tusibu, namun di atas musibah yang akan menimpanya. Faida Utsman, tiba-tiba yang orang ketiga itu adalah Utsman bin Affan. Fa akhbartuhu bima qala Rasulullah SAW, dan aku kabarkan apa yang disabda Rasulullah SAW. Fa hamidallah, kemudian beliau pun memuji Allah. Tsumma qala Allahul musta'an, seraya Utsman mengatakan Allahu musta'an, Allah tempat meminta pertolongan. Hadis yang terakhir dari Abdullah bin Hisham qala kunna ma'a Nabi sallallahu wa huwa akhirun bi yadi Umar bin Khattab. Dikatakan di sini oleh Abdullah bin Hisham bahwasanya Rasul SAW pernah memegang tangan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Intinya sekali lagi, ini keutamaan yang luar biasa dari Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab yang menunjukkan kepada kita manusia terbaik setelah Rasul, setelah Abu Bakar As-Siddiq adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti dan mencintai para sahabat Ar-Rasul SAW, dan semoga Allah mengumpulkan kita dengan Nabi, dengan Khulafa Rasyidin, dengan Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, dan para sahabat Rasulullah yang lainnya radhiyallahu anhum jami'an. Ya, kita baca pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, bolehkah kita berharap kepada manusia, misalnya berharap orang tersebut menjadi pasangan hidup? Berharap boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila rabbika farghab, berharaplah kepada Rabbmu, mengharapkan seorang wanita yang solehah misalnya, atau orang yang soleh itu menjadi pendamping hidupnya. Dibolehkan dengan bergantung hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada titipan pertanyaan dari teman, apakah boleh bekerja di tempat perusahaan yang dikelola oleh Haroka meskipun bukan dalam bentuk mendukung dakwah mereka? Lebih baik cari yang selamat atau yang lebih selamat bagi dunia dan akhirat kita. Karena bagaimanapun juga orang-orang tersebut pasti
cepat atau lambat, sedikit atau banyak, memberikan syubhat-syubhat kepada orang-orang yang di bawah mereka. Ya, sekali lagi lebih baik cari yang lebih selamat bagi dunia dan akhirat kita. Apakah sunnah tahnik berlaku kekhususannya bagi jasad Rasulullah SAW saja? Tahnik itu istilahnya mengunyah kurma, ya, kemudian diberikan kepada anak yang baru lahir. Itu pernah Rasulullah SAW lakukan. Ya. Apakah setelah meninggalnya Rasul boleh kita mengikuti sunnah tersebut? Kata para ulama, iya. Boleh, itu termasuk salah satu sunnah Rasulullah SAW ketika bayi itu baru lahir. Itu seorang bapak mengunyah sedikit ya kurma, kemudian istilahnya yang lembut itu diberikan sedikit kepada anak bayi yang baru lahir. Meskipun ada perbedaan, kalau waktu Rasul mentahnik itu ada keistimewaan khusus, yaitu mendapat barokah liurnya Rasulullah SAW. Kalau sekarang tidak ada. Ya, jangan sampai datang ke seorang kiai atau ustadz kemudian minta ditahnikan untuk anaknya dengan niat mendapatkan barokah liurnya. Hati-hati, kena virus corona nanti. Ya, cukup kita yang mentahnik dengan tujuan ittiba'us sunnah, bukan untuk ngalap berkah dengan liur. Karena sepeninggal Rasul tidak ada para sahabat datang kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk anaknya tahnik dengan tujuan mendapatkan barokah liurnya Abu Bakar As-Siddiq. Tidak. Nah, ini tentang dakwah lewat drama. Ini bukan ajaran ahli sunnah wal jamaah, tidak pernah dicontohkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Itu kebanyakan dari kelompok-kelompok harokat dan ikhwan muslimin dan yang lainnya. Saya pernah mendengar bahwa was-was yang berlebihan itu datang dari setan. Iya, bisa. Ya. Orang was-was misalnya sudah wudhu, namun diulang sampai 10 kali, ada was-was tidak sah atau kurang. Ini sekali lagi harus apa? Betul-betul diperangi. Ya ada. Ya, dulu yang masuk Islam di zaman Rasulullah SAW, kemudian hijrah ke Habasyah, kemudian murtad. Iya, betul. Termasuk usul ahlussunnah wal jamaah adalah larangan mengkritisi dan mencela walil amr di depan umum, termasuk di media sosial. Iya betul, yang mencela pemimpin kaum muslimin di hadapan umum itu pengikutnya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Nah, apakah definisi walil amr mencakup juga para menterinya? Iya, kata para ulama. Demikian pula dengan para menteri, itu juga termasuk atau dilarang mencela mereka karena mereka diangkat oleh waliyu al-amr, antara raja ataupun presiden. Ya, maka hati-hati dengan orang-orang yang suka mencaci walil amr, baik dari kalangan tadi presiden, raja, ya, ataupun bawahannya dari para menteri, karena ini termasuk salah satu ajaran kelompok al-khawarij. Ya, hati-hati apalagi dengan orang-orang yang suka bersilat lidah ataupun yang bocor alus. Hati-hati. Bagaimana makna ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di bawah ini? Al-iqtisad fi sunnah khairun ijtihad fil bid'ah. Al-iqtisad fi sunnah artinya mengamalkan sunnah apa adanya, ya, atau sedikit namun itu sesuai dengan sunnah lebih baik daripada banyak namun bid'ah. Karena jelas kalau ittiba'us sunnah itu merupakan syarat diterimanya amal ibadah, sedangkan berbuat bid'ah itu sesat dan menyesatkan, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas sunnah Rasulullah SAW dan para khulafa rasyidin, dan semoga Allah menjauhkan kita dari kebid'ahan, dari ahli bid'ah atau orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.